Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi manajemen produksi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aulia Al-Muslimah Nasution dengan NPM 2413022065 sebagai moderator. Dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yaitu Izin memperkenalkan diri, nama saya Revika Ramadhani dengan NPM 2413022016. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tantri Widyaningsi dengan NPM 2413022050. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Jayanti dengan NPM 2413022029. Izin memperkenalkan diri, nama saya Delta Emelia dengan NPM 2413022039. Baik, langsung saja ke pemaparan materi yang pertama yang akan saya sampaikan sendiri. Next. Oke, di sini kita akan bahas latar belakang. Di mana era globalisasi saat ini, perusahaan itu perlu sistem produksi yang efisien dan juga manajemen efektif agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain di era saat ini. Di mana manajemen produksi ini mencakup pengelolaan material, mesin, tenaga kerja, modal, serta pengambilan keputusan strategis, taktis, dan operasional. Produktivitas meningkat melalui budaya kerja yang baik, teknologi yang tepat, dan perancangan kerja yang efisien. Dengan manajemen produksi yang terencana dan berkelanjutan, perusahaan ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen tepat waktu, menjaga biaya stabil, dan juga meningkatkan keuntungan dan daya saing. Oke, baik. Next. Oke, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepadanya disilahkan. Yaitu selanjutnya rumusan masalah. Adapun yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan sistem produksi dan bagaimana ruang lingkup manajemen produksi. Lalu yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegiatan produksi. Dan ketiga, apa saja kategori keputusan esensial yang harus diambil dalam manajemen produksi. Yang keempat, bagaimana peran manajemen produksi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan. Lalu yang kelima, apa pentingnya analisis dan perancangan kerja dalam perbaikan sistem produksi. Next. Lalu ada beberapa tujuan yang perlu kita capai. Yang pertama yaitu untuk memahami pengertian sistem produksi serta ruang lingkup manajemen produksi. Dan yang kedua untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sistem produksi dalam perusahaan. Yang ketiga, untuk menjelaskan kategori keputusan esensial yang harus diambil dalam manajemen produksi. Yang keempat, untuk menganalisis peran manajemen produksi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan. Yang kelima, untuk memahami pentingnya analisis dan perancangan kerja dalam perbaikan sistem produksi. Materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemaparan bab kedua, pembahasan akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Pengertian sistem produksi dan ruang lingkup manajemen produksi. Sistem produksi adalah rangkaian kegiatan terkoordinasi yang mengubah input seperti tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi menjadi output berupa barang atau jasa yang memiliki nilai tambah. Dalam konteks industri, sistem ini mencakup berbagai tahap, mulai dari pengadaan hingga distribusi produk. Proses ini melibatkan analisis dan pengelolaan subsistem yang saling terkait untuk mencapai tujuan produksi secara efektif dan efisien. Ruang lingkup manajemen produksi meliputi perencanaan sistem produksi yang mencakup perencanaan produk, pemilihan lokasi pabrik, perancangan tata letak fasilitas, penentuan standar produksi, dan pengaturan lingkungan kerja. Selain itu, pengendalian produksi juga sesuai dengan rencana, termasuk pengelolaan persediaan, biaya, dan kualitas produk.
Dengan demikian, manajemen produksi tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mencakup perencanaan strategis dan pengendalian operasional yang terpadu, yang semuanya harus berjalan selaras untuk mencapai efisien, efektivitas, dan daya saing yang tinggi di pasar. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi. Yang pertama itu ada sumber daya alam. Faktor sumber daya alam merupakan salah satu elemen kunci yang mempengaruhi kegiatan produksi. Sumber daya alam mencakup bahan mentah yang digunakan dalam proses pembuatan produk berkualitas. Sumber daya alam itu meliputi berbagai komponen seperti tanah, udara, air, hewan, tumbuhan, dan bahan tambang. Yang kedua itu sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia merupakan elemen yang penting dalam proses produksi. Tanpa adanya peran manusia, proses pengolahan bahan mentah menjadi barang yang jadi tidak dapat berjalan dengan baik. Sumber daya manusia itu bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola setiap aspek produksi, mulai dari pengolahan bahan mentah menjadi pengoperasian alat produksi. Yang ketiga itu ada modal usaha. Faktor modal usaha adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam proses produksi, terutama setelah sumber daya alam dan sumber daya manusia tersedia. Modal berfungsi sebagai sumber daya finansial yang diperlukan untuk berbagai aspek produksi. Ini mencakup pembelian bahan mentah, alat produksi, dan pembayaran tenaga kerja. Terima kasih, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Untuk pemaparan materi selanjutnya, kepada rekan saya dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu keputusan esensial dalam manajemen produksi. Mengelola produksi sama dengan itu bukan hanya teknis, tapi juga pengambilan keputusan penting yang mengaruhi efisiensi, efektivitas, dan daya saing. 5 kategori utama keputusan: proses produksi, kepastian dan persediaan tenaga kerja, kualitas produksi. Yang pertama itu proses produksi. Strateginya, tipe proses job shop, batch, assembly, continuous, teknologi dan mesin, lockout, standar waktu. Operasional, analisis aliran kerja, lean, phasing 55, jadwal produksi, pemeliharaan mesin. Yang kedua itu kapasitas. Strateginya, ukuran fasilitas, jumlah mesin, lokasi pabrik, jaringan fasilitas. Operasionalnya, rancangan admin, lembur atau shift, subkontrak, jadwal produksi detail. Yang ketiga itu persediaan. Strateginya, lokasi gudang, sistem kontrol, MRP, JLT, Kanban, rantai pasok, dan kerjasama pemasakan. Operasionalnya, EOQ, reorder point, dan software stok, koordinasi, pemasaran, dan pemasak. Yang keempat itu tenaga kerja. Strateginya, desain pekerjaan spesialisasi atau multi-skill, sistem kompensis dan interaktif, standar K3 dan budaya kerja. Operasionalnya jadwal shift, pelantikan dan rotasi, pengawasan, dan evaluasi kerja. Yang kelima, kualitas produksi. Strateginya standar mutu, ISO, TQM, Six Sigma, struktur organisasi mutu. Operasionalnya inspeksi mutu, SPC, perbaikan berkelanjut, PDCA, DMAIC. Oke, next. Pentingnya analisis dan perencanaan kerja dalam perbaikan sistem produksi itu ada 4. Yang pertama, menemukan akar permasalahan. Yang kedua, menyediakan dasar perbaikan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan kontrol. Yang keempat, mendukung standar mutu dan kompetensi. Baik, materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemaparan, kesimpulan, dan saran, kepada rekan saya dipersilahkan. Baik, sebelumnya izin masuk. Untuk selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan itu berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, dalam
materi ini dapat disimpulkan bahwa manajemen produksi adalah aspek fundamental untuk keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Sistem produksi tidak hanya fokus pada proses teknis, tetapi juga mencakup perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan strategis. Faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan teknologi sangat penting untuk kelancaran proses. Pengelolaan kapasitas persediaan, tenaga kerja, dan kualitas produk juga krusial untuk menjaga efisiensi dan daya saing. Dengan manajemen produksi yang baik, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan konsumen tepat waktu, stabilitas biaya, dan meningkatkan keuntungan secara berkelanjutan. Oke, selanjutnya itu ada saran. Perusahaan sebaiknya terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi produksi dan metode manajemen modern agar efisiensi serta daya saing tetap terjaga di tengah persaingan global. Manajer produksi diharapkan senantiasa melakukan evaluasi dan analisis sistem kerja secara berkala sehingga kelemahan dapat segera diidentifikasi serta diperbaiki. Selain itu, tenaga kerja perlu meningkatkan keterampilan, disiplin, dan motivasi kerja guna menjaga kualitas serta produktivitas perusahaan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam implementasi teknologi digital seperti Artificial Intelligence, Internet of Things atau IoT, maupun Big Data dalam sistem produksi modern. Dengan demikian, materi ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi mahasiswa maupun pembaca dalam memahami pentingnya manajemen produksi di dunia usaha dan industri. Mungkin itu saja materi dari saya kembalikan ke moderator. Itu tadi pemaparan materi dari kami mengenai manajemen produksi. Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.